Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan. Saya adalah salah satu guru produktif di SMK Ma'arif NU Al-Fatana, tepatnya di jurusan dunia perhotelan. Pada kesempatan kali ini, kita akan coba membahas sekilas masalah dunia perhotelan. Sejalan dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi yang ingin memajukan dunia pariwisata di Kabupaten Sukabumi, tepatnya di daerah Geopark Ciletu, Dampit, Situ Gunung, SMK Ma'arif NU Al-Fatana berperan penting dalam meloloskan beberapa insan pariwisata yang siap untuk memajukan dunia pariwisata di Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas beberapa istilah equipment yang sering digunakan di dunia perhotelan. Yang pertama yang akan kita bahas, terutama yang paling pokok dalam equipment adalah troli. Troli adalah suatu alat penampung bagi cleaning equipment, guest supplies, amenities, tenant supplies, dan sebagainya. Troli berbentuk seperti kereta dorong yang memudahkan untuk room attendant dalam menyiapkan kamar dengan cepat dan maksimal dengan sesuai SOP yang ditentukan. Setelah kita membahas troli, kita akan coba membahas lagi beberapa equipment yang suka digunakan di dunia perhotelan, tepatnya di housekeeping department. Oke, yang pertama kita akan coba membahas alat manual atau equipment manual housekeeping, di mana pada equipment manual ini banyak sekali alat yang diperlukan di housekeeping. Salah satunya adalah pertama ada broom atau sapu sebagai alat pembersih debu. Keduanya mop. Mop adalah alat mengepel atau untuk membersihkan lantai-lantai kotor dari air. Yang ketiganya kita punya dustpan. Dustpan adalah salah satu pasangan dari sapu yang sebagai wadah debu dari debu yang dibersihkan dari broom. Setelah broom, mop, dustpan, banyak lagi alat yang diperlukan di dunia housekeeping. Lainnya adalah kita punya lobby duster. Lobby duster berfungsi sebagai alat penjebak debu yang suka digunakan di daerah lobby atau koridor-koridor hotel. Lobby duster berbentuk seperti untuk pemegangnya berbentuk seperti tongkat panjang dan bawahnya seperti kain pel atau sapu yang berbentuk panjang juga. Jadi berfungsi sebagai enak untuk membasmi debu dan mengumpulkan debu untuk membuangnya. Itu adalah beberapa alat manual yang suka digunakan di dunia perhotelan atau departemen housekeeping, dan masih banyak alat-alat yang lainnya. Setelah alat manual housekeeping, kita akan coba membahas beberapa ya, bukan untuk semuanya karena begitu banyak alat housekeeping yang diperlukan. Kita akan coba membahas sekarang alat mechanical housekeeping atau alat yang dioperasikan menggunakan tenaga listrik atau tenaga mesin. Yang pertama yang mungkin kita ketahui semua ada vacuum cleaner. Vacuum cleaner berfungsi sebagai alat penyedot debu yang suka digunakan di lantai yang berbahan karpet ya. Jadi di hotel tidak hanya lantai tidak hanya menggunakan lantai keramik saja, ada juga lantai yang menggunakan karpet. Dan di sana fungsi vacuum cleaner sebagai pembersih room untuk yang berlantai karpet. Vacuum cleaner juga bisa dipakai untuk membersihkan sofa-sofa yang berbahan karpet. Oke. Yang kedua ada namanya floor maintenance machine sebagai alat pembersih lantai. Itu bisa digunakan untuk membersihkan lantai berbahan keramik yang menggunakan keramik yang berwarna merah atau berwarna seperti dicat seperti itu. Jadi floor maintenance machine ini bisa berguna untuk mengkilapkan keramik. Dia bentuknya seperti mesin di atasnya dan di bawah ada gulungan bahan seperti sikat. Jadi agak kasar di bawahnya. Fungsinya untuk mengkilapkan keramik. Floor maintenance mesin juga suka disebut juga dengan namanya buffing. Banyak hotel yang menyebutkan dengan istilah-istilah lain. Oke, yang ketiga kita tahu ada namanya blower. Blower bisa diartikan dengan kata kipas. Blower ini berfungsi untuk mengeringkan karpet setelah dibersihkan. Juga berfungsi sebagai ketika kita mengepel dan lantai basah, kita bisa menggunakan blower untuk membersihkan lantai-lantai yang basah itu. Setelah mechanical, lalu manual, sekarang kita akan coba membahas protektif. Karena dalam dunia kerja memang selalu harus ada perlindungan itu ya, karena perlindungan itu sangat utama bagi pekerja maupun bagi para tamu hotel ya. Kita akan coba membahas beberapa alat protektif yang suka digunakan di dunia perhotelan, tepatnya di housekeeping department. Pertama ada helm.
Helm itu helm seperti biasa yang suka digunakan di perusahaan-perusahaan, bahkan tambang-tambang. Ada yang helm berwarna merah, kuning, bahkan hijau, sesuai dengan fungsi masing-masing di perusahaannya. Yang kedua ada Google atau kacamata besar yang berfungsi ketika kita membersihkan restroom dengan menggunakan chemical yang agak menyengat baunya dan berbahaya bagi mata, kita bisa menggunakan Google. Yang ketiga ada jacket, ya. Jaket juga berfungsi sebagai protek ketika kita membersihkan dinding yang berdebu yang bisa kotor, yang bisa membasahi badan kita bisa menggunakan jaket. Oke, protective yang selanjutnya ada boots atau sepatu, ya. Ini suka digunakan di housekeeping, apalagi di bagian FMI produk, berfungsi sebagai pelindung kaki. Kalau misalnya kita tidak menggunakan boot, akan beberapa bahaya yang bisa kita dapatkan. Salah satunya bisa misalnya ada barang yang menimpa kaki kita, dan itu sangat berbahaya kalau kita tidak menggunakan boot atau sepatu yang berbahan agak keras dan ada bahan besinya di atasnya. Oke, yang paling utama ada hand glove, ya. Hand glove sangat penting untuk digunakan di dunia perawatan atau housekeeping. Hand glove adalah sarung tangan berbahan karet yang digunakan ketika kita membersihkan restroom atau kamar yang menggunakan chemical berbahaya. Chemical itu adalah obat pembersih yang menggunakan bahan kimia. Kalau misalnya kita tidak menggunakan hand glove, otomatis tangan kita nanti langsung kena dengan chemicalnya, dan itu bisa mengakibatkan iritasi, atau bahkan kalau misalnya kita menggunakan chemical yang paling bahaya ada namanya soda api atau MTC, itu akan agak gatal ketika kita kena kulit kita. Jadi diharuskan untuk menggunakan hand glove. Mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Masih banyak beberapa equipment yang tidak saya sebutkan. Nanti kita akan coba bahas di dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nama saya Muhammad Hamdan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.